Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Silahkan disiapkan buku paketnya. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dibuka bukunya halaman 17. Menyanyikan lagu bertema tumbuhan. Tanaman di pekarangan rumah Rasti tumbuh dengan subur. Itu karena Rasti dan keluarganya rajin merawat tanaman tersebut. Ada tanaman mawar dan melati yang sudah terlihat berbunga. Ada juga tanaman dahlia dan kamboja. Banyak tanaman bunga di pekarangan rumah Rasti. Berikut adalah gambar dari bunga-bunga tersebut. Yang pertama, ini adalah gambar bunga mawar. Selanjutnya adalah bunga melati. Selanjutnya adalah bentuk dari bunga kamboja. Selanjutnya adalah bentuk dari bunga dahlia. Nah, sekarang kita mulai bernyanyi bersama ya. Judul lagunya adalah Semua Bunga. Perhatikan liriknya dengan baik. Ya. Melati, kenanga, mawar, bakung, cempaka, dahlia, kamboja, semua bunga. Sungguh cantik rupanya, lagi harum baunya, melati, kenanga, semua bunga. Diulang sekali lagi ya. Melati, kenanga, mawar, bakung, cempaka, dahlia, kamboja, semua bunga. Sungguh cantik rupanya, lagi harum baunya, melati, kenanga, semua bunga. Bisa disimak halaman 19, kita akan mendengarkan dongeng bersama yang berjudul Legenda Bunga Mawar. Zaman dahulu, ada seorang ratu yang tercantik di seluruh dunia. Tinggal di sebuah istana yang indah sekali. Kecantikan ratu itu memang luar biasa. Rambutnya seperti sutra yang bermutu tinggi. Sepasang matanya lebih indah daripada permata. Kulitnya lebih halus dan putih laksana batu pualam. Nama sang ratu adalah Ratu Mawar. Tetapi sayang, sang ratu memiliki sifat yang sombong. Sudah banyak putra mahkota raja yang ingin menikah dengannya, tetapi semua ditolak. Menurutnya, semua putra raja itu tidak ada yang pantas menikahinya. Ratu Mawar tidak menyukai barang-barang yang dinilainya jelek. Semua barang yang dianggap jelek harus dibuang. Rumah-rumah harus selalu terlihat bagus. Jika tidak, pemiliknya akan dihukum. Begitu juga orang yang menurutnya jelek harus disingkirkan dari wilayah kerajaannya. Oleh sebab itu, penduduk di wilayah kerajaannya sangat sedih karena mereka harus membuat rumah mereka terlihat bagus. Itu harganya sangat mahal. Keadaan ini membuat penduduk merasa sedih dan hidup susah. Pada suatu hari, ketika sedang bersantai di kebun, Ratu Mawar melihat seorang laki-laki berbadan bungkuk. Wajahnya kotor dan pakaiannya kumal. Cara berjalannya pun timpang. Ratu Mawar berkata dalam hati, "Belum pernah aku melihat orang sejelek ini." Ratu Mawar merencanakan untuk mengusir laki-laki itu dari wilayah kerajaannya.
Ia sudah menyusun rencana meminta patih kerajaan membawa laki-laki itu pergi secepatnya, karena Ratu Mawar tidak mau melihat laki-laki itu di wilayah kerajaannya. Pada suatu malam, ketika sedang tidur, Ratu Mawar bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah cahaya putih yang sangat terang, sehingga menyilaukan mata. Kemudian, ada suara goib yang berbicara kepadanya. "Putri Mawar, siapa kamu? Mengapa kamu menemuiku? Apakah kamu tidak menyadari kesalahanmu? Apa maksudmu dengan kesalahan? Aku merasa tidak pernah berbuat salah. Sungguh, kamu memang ratu yang jahat. Hatimu tidak mencerminkan wajahmu. Kamu memiliki paras yang menawan, tapi hatimu benar-benar jahat. Di hatimu ada banyak duri. Pantas saja hidupmu tidak pernah bahagia. Siapa kamu? Merasa tidak pernah berbuat salah. Ya, hatimu telah dibutakan. Mana mungkin kamu mengetahui kesalahanmu? Kamu berbuat sesuka hatimu. Semua yang tidak kamu sukai, kamu singkirkan. Apakah menurutmu itu perbuatan baik? Pantaskah itu dilakukan oleh manusia? Oleh karena itu, aku akan menghukummu. Apa maksudmu? Aku akan membuatmu menjadi mawar berduri. Bunga indah tapi tangkainya berduri. Seperti dirimu, memiliki wajah cantik tapi hatinya penuh duri. Pagi harinya, ketika matahari sudah bersinar, pembantu istana tidak melihat Ratu Mawar. Ia menuju kamar sang putri dengan mengetuk pintu berkali-kali. Karena tidak ada suara, ia membuka pintu pelan-pelan. Ternyata di dalam kamar itu ia tidak melihat sang ratu. Yang ia lihat hanya setangkai mawar yang sangat indah, tapi tangkainya berduri. Ia meyakini bahwa bunga itu jelmaan dari Ratu Mawar, maka ia menamakan bunga itu dengan bunga mawar. Selanjutnya kita buka halaman 21. Pengertian dan contoh legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan asal-usul suatu tempat atau menceritakan terjadinya sesuatu. Contoh legenda adalah asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Lalu ada juga legenda Danau Toba. Dan ada juga legenda Candi Prambanan. Selanjutnya buka halaman 22. Menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Laila melihat 2 keranjang buah berisi buah jeruk. Keranjang pertama berisi 154 buah jeruk dan keranjang kedua berisi 138 jeruk. Bagaimana jika posisi keranjang tersebut dipindah? Nah, yang pertama 154 pada posisi awal. Lalu ditambah 138 di posisi kedua. Nah, jika dipindah berarti yang tadinya 138 di belakang sekarang menjadi di depan. Dan 154 yang tadinya di depan menjadi di belakang. Ternyata hasilnya sama, yaitu 292. Jadi 154 ditambah 138 sama dengan 292. Begitupun juga dengan 138 ditambah 154 sama dengan 292. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4. Wah, ternyata di pembelajaran 4 kita bertemu lagi dengan dongeng. Dengarkan dongengnya ya. Dongeng kali ini berjudul Kisah Pohon yang Sombong. Ada sebatang pohon sangat besar yang tumbuh tepat sekali di pinggir hutan. Pohon tersebut berdaun sangat lebat dan sangat kokoh. Ia adalah satu-satunya pohon yang masih tersisa selama bertahun-tahun. Sementara pohon yang lainnya sudah mati. Ada yang mati karena musibah kekeringan dan ada juga yang mati diterpa badai. Karena hal itulah pohon ini sangat sombong. Setiap kalinya ada warga hutan meminta bantuan kepadanya, ia selalu menolak. Pohon besar, bantulah aku. Sinari matahari sangat panas yang menyengat ke tubuhku.
"Bolehkah aku berteduh di bawah rindang daunmu?" kata burung kenari pada suatu hari. Mendengar permintaan burung, pohon besar tertawa keras. "Tidak, tidak boleh. Kalau kau hinggap di dahanku dan membuang kotoran sembarangan, nanti badanku jadi bau," kata pohon besar. Kancil yang berada tak jauh dari mereka mendengarkan percakapan tersebut, lalu ia menghampiri pohon besar dan burung kenari. Lalu bertanya kepada pohon besar, "Hai pohon besar, bagaimana rasanya berada di cuaca yang panas seperti ini?" Pohon besar tertawa. Tawanya sangat sombong. "Rasanya sangat sejuk, Cil." "Bagaimana tidak sejuk? Aku mempunyai daun yang lebat. Aku juga mempunyai akar yang kuat dan menjangkau sampai sungai. Jadi aku tidak akan pernah kehausan." "Oh iya, ngomong-ngomong, kamu mau kemana, Cil?" tanya pohon. "Aku mau ke hutan seberang, akan tetapi kakiku terkilir," jawab Kancil. Pohon besar hanya diam, tidak memiliki niat untuk menolong Kancil. "Bolehkah aku menumpang berteduh di bawah pohonmu? Sebentar saja, sampai sakit di kakiku sedikit berkurang." "Tidak, Cil, sebaiknya kamu mencari pohon lain saja," ujarnya ketus. Mendengar jawaban pohon besar, Kancil merasa kesal. Ia ingin memberi pelajaran kepada pohon besar yang sombong. Kancil meminta bantuan ulat. Kepada ulat, Kancil menyampaikan rencananya. "Tenang, Cil, aku akan membantumu." Ulat lalu memanggil teman-teman ulat lainnya. Mereka lalu berbondong-bondong menuju tempat pohon besar dan memakan daun-daunnya si pohon besar tersebut, dan pohon besar tersebut berteriak-teriak mengusir ulat. "Hai, kalian semua ulat-ulat tak tahu diri, pergi dari sini. Jangan kau makan daun-daunku," teriak pohon besar. Akan tetapi, ia tidak berdaya menghadapi pasukan ulat. "Wah, ternyata daunmu sangat enak, pohon besar. Aku jadi betah di sini," kata salah satu ulat, disambut gelak tawa ulat-ulat yang lain. Dalam waktu sekejap, daun-daun pohon besar telah habis. Setelah kenyang, ulat-ulat itu meninggalkan pohon besar. Pohon besar menangis meraung-raung meratapi nasib. Kancil menghampirinya. "Sekarang tidak ada lagi yang bisa kau sombongkan, pohon besar." Pohon besar itu akhirnya malu dan mengakui kesalahannya. "Maafkan aku, Cil. Aku memang bersalah karena sombong dengan kelebihan yang aku punya." "Kamu mau kan, Cil, memaafkan aku?" Kancil tersenyum. "Tentu saja aku mau, dan semua penghuni hutan ini memaafkanmu. Tetapi jangan kau ulangi lagi ya kesalahanmu." "Aku berjanji akan menjadi teman yang baik, Cil." Sejak saat itu pohon besar dan penghuni hutan yang lainnya saling berteman. Selanjutnya, kita akan bahas jenis-jenis tokoh. Indonesia memiliki banyak cerita rakyat yang tersebar di beberapa wilayah. Cerita kisah pohon yang sombong termasuk ke dalam fabel, karena peran utamanya adalah Kancil. Tokoh disebut juga pemeran cerita. Tokoh cerita dibagi menjadi dua, yaitu pemeran berwatak baik dan buruk. Selanjutnya, mengamati perilaku di masyarakat. Rasti dan teman-temannya menceritakan tentang kisah pohon yang sombong, lalu menceritakan watak tokoh tersebut. Ternyata pohon tersebut tidak mempunyai sifat peduli. Padahal peduli sama artinya dengan toleran. Sikap peduli bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga harus diberikan kepada orang lain, anggota keluarga, teman, dan lain-lain. Beberapa sikap peduli adalah menunjukkan kasih sayang, selalu berbagi, menolong orang yang kesusahan, mendoakan orang yang sakit, dan berkata yang baik. Sekian materi hari ini tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Semoga kalian terus belajar sungguh-sungguh walaupun kita masih dalam kondisi jarak jauh. Tidak lupa ya untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.